Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu pada mata kuliah Akidah Akhlak, yaitu Bapak dosen Dr. Nur Habibullah MPDI. Semoga Bapak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, saudara-saudaraku, rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa-mahasiswi lokal PAI 3A yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kita pada kesempatan kali ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Selanjutnya, saya di sini atas nama Mirnawati, NIM 20112592. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan rekan-rekan semua, yang mana pada pembahasan saya pada kesempatan kali ini yaitu mengenai adab terhadap pemimpin. Langsung saja, yaitu pada soal yang pertama saya akan menjawab, yaitu soalnya menurut saudara, bagaimana cara menjaga adab terhadap pemimpin yang zalim? Oke, untuk pertanyaan ini menurut saya, menurut ajaran Islam, cara beradab terhadap pemimpin yang zalim ialah tetap menghormati pemimpin kita tersebut. Kenapa demikian? Karena mau bagaimanapun, pemimpin adalah payung tempat kita berteduh. Masalah perilaku zalim yang dia lakukan itu urusan dia terhadap Allah di akhirat nanti. Di dunia, tugas kita tetap menjaga adab kita terhadap pemimpin tersebut. Langsung ke pertanyaan kedua. Apa saja sih adab terhadap pemimpin? Sangat bagus ya pertanyaannya, yaitu menurut saya dan dari buku yang saya baca, adab terhadap pemimpin yaitu menjaga cara kita berbicara kepada pemimpin kita tersebut. Yang selanjutnya, protes kepada pemimpin dengan kata-kata baik. Maksud protes, misalkan kita tidak menyetujui pendapat yang diberikan oleh pemimpin kita tersebut, kita boleh protes, tapi dengan cara dengan kata-kata yang baik. Yang C, tidak boleh menghina pemimpin. Rasulullah pun pernah bersabda, barang siapa menghina pemimpin maka Allah juga akan menghinanya, yaitu hadis riwayat Tirmizi. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang ketiga, buatkan satu contoh adab terhadap pemimpin. Oke. Menurut saya contohnya seperti ini. Saat bertemu pemimpin, kita harus senantiasa sopan dan menegur, serta mengucapkan salam bila dekat, dan apabila jauh cukup berikan senyuman dan menganggukkan kepala kita, tanda bahwa kita menghormati beliau. Langsung ke pertanyaan yang keempat, apa saja syarat yang dilakukan dalam Al-Quran untuk menjadi seorang pemimpin? Oke, ada saya baca di sebuah buku yang dimana di situ dibahas bahwa syarat yang ditulis dalam Al-Quran ialah A, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut di dalam Al-Quran adalah hafizun, yakni orang yang pandai menjaga kepribadian yang kuat, juga amanah, jujur, berakhlak mulia, sehingga patut menjadi teladan bagi rakyatnya dan orang lain. Yang selanjutnya, rajin beribadah. Tentu saja kita harus memilih pemimpin yang rajin beribadah, yang agamanya kuat. Sebab pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menegakkan agama dan lalu taat dia dalam beribadah. Selanjutnya, gemar berzakat ataupun bersedekah, karena pemimpin yang gemar bersedekah tidak akan korupsi. Pertanyaan selanjutnya yang nomor 5, tuliskan ayat yang membahas tentang adab terhadap pemimpin. Langsung saja, yaitu pada Quran surah An-Nisa ayat 59 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu tawila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah
dan Rasulullah, dan yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya itu pertanyaan yang nomor 6. Bagaimana adab yang dianjurkan terhadap pemimpin? Apakah kita harus mengagung-agungkan pemimpin kita tersebut? Tolong jelaskan. Kita sebenarnya memang dianjurkan beradab terhadap pemimpin, tapi tidak juga harus mengagung-agungkan. Kita cukup turuti perintah beliau selagi tidak melampaui batas, sesuai dengan pembahasan pada surah An-Nisa yang dijelaskan tadi dan yang juga dijelaskan di hadis-hadis Nabi tadi. Maka kita cukup mengikuti sebagaimana kadar mestinya kita memberi hormat terhadap pemimpin kita tersebut tanpa harus terlalu mengagung-agungkan seperti itu. Yang selanjutnya nomor 7, kita beradab kepada pemimpin, tetapi pemimpin kita menganggap kita rendah. Sikap apa yang kita lakukan terhadap pemimpin yang seperti itu? Begini ya teman-teman, tugas kita hanya menghormati dan mengikuti semua yang diperintahkan. Masalah pemimpin kita menganggap kita rendah, itu urusan belakangan. Setidaknya kita sudah mengikuti yang Allah perintahkan. Tetapi sebaiknya menurut pendapat saya, menjadi pemimpin itu tidak sewajarnya merendahkan rakyatnya. Sebab kita selaku pemimpin, kita yang mengetuai di kampung ataupun di negara tersebut, kita yang harusnya mensejahterakan rakyat kita itu. Karena itulah menjadi pemimpin adalah yang membantu rakyatnya, bukan yang malah merendahkan rakyatnya. Karena seharusnya kita malu, andaikan pemimpin kita rendah, kita pemimpinnya, nanti kan jadi bahan omongan orang gitu. Seharusnya selaku pemimpin, kita yang mensejahterakan rakyat kita tersebut. Yang selanjutnya, yang nomor 8, bagaimana sih etika terhadap pemimpin? Begini, etika terhadap pemimpin itu menurut saya dan beberapa buku yang saya baca, yaitu mendoakan pemimpin kita tersebut agar selalu sehat, sehingga bisa melanjutkan kepemimpinannya dan bisa lebih baik lagi, menghormati dan memuliakan pemimpin tersebut juga, dan mentaati peraturan yang dibuat pemimpin selagi itu kebaikan untuk kita. Menasihati pemimpin kita jika kita merasa dari kepemimpinan beliau sedikit menyeleweng ataupun menyimpang, kita boleh memberi nasihat. Dan seterusnya membantunya jika mengalami kesulitan. Misalkan ada kesulitan apa, kita melihat, kita bantu gitu, nah, dan kita mendengar, kita tahu, kita bantu juga. Baiklah saudaraku, yang selanjutnya nomor 9. Adakah hadis yang berkaitan dengan pembahasan pemimpin ini? Ada, tentu ada. Yaitu hadis riwayat Bukhari yang diartikan, barang siapa yang tidak menyukai kebijakan pemimpin, hendaklah ia bersabar. Sebab siapapun yang keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya, maka ia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Yang nomor 10, surah apa yang membahas tentang pemimpin? Nah, ini tadi sudah dijelaskan pada soal nomor 5 atau nomor 6 tadi, itu bahwa surah yang membahas tentang kepemimpinan yaitu pada Quran surah An-Nisa ayat 59. Teman-teman semua bisa nanti membacanya di situ. Itu ayat yang membahas tentang pemimpin. Selanjutnya nomor 11, bagaimana menjadi pemimpin yang adil serta tidak membedakan antara masyarakat A dan B, menjadikan pemimpin yang netral serta tidak memihak. Ini pertanyaannya seperti apa ya? Bagaimana menjadi pemimpin yang adil? Kalau menurut pendapat saya, menjadi pemimpin yang adil itu tentunya tidak membeda-bedakan suku, ras. Walaupun di dalam situ ada unsur keluarga, kita tetap membedakan. Walaupun ini orang lain dan ini keluarga kita tetap membedakan. Tidak membeda-bedakan gitu, nah, membagi rata yang dianggap seperti netral, tidak memihak walaupun tersebut di situ ada unsur keluarga. Yang nomor 12, bagaimana menurut saudara tentang pemimpin yang korupsi? Sebenarnya sih jika berbicara tentang pemimpin yang korupsi itu sudah tidak asing lagi kan bagi kita semua. Kemungkinan rekan-rekan semua juga sudah mendengar, sering kita lihat di berita, di koran, di media sosial bahwa sering terdengarnya pemimpin yang korupsi. Jadi korupsi itu malah terkadang menjadi tolak ukur yang membuat orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Jika ditanya pendapat saya mengenai korupsi, ya seharusnya untuk lebih menyadarkan diri bahwa tujuan utama menjadi pemimpin tersebut menjadi wakil rakyat, menjadi orang yang mengepai di kampung ataupun di negara tersebut, bukan malah yang mengkorupsi keuangan negara kita tersebut. Itu menurut pendapat saya. Yang nomor 13, jika suatu saat nanti Anda menjadi pemimpin, mungkin pertanyaan dari teman-teman ini, saya menjadi pemimpin gitu ya, dan ada rakyat saya yang tidak beradab terhadap saya, apakah sikap
rakyat Anda tersebut, ya kalau bisa saya tegur dan memberikan kesadaran terhadap orang itu bahwa saya selaku pemimpin, saya yang dituakan di kampung tersebut, seharusnya saya dihormati, setidaknya tidak perlu merendahkan saya seperti itu. Yang nomor 14, semisal Anda lewat di pasar, pas Anda mendengar ada serombongan masyarakat yang membicarakan Anda yang bukan-bukan ataupun yang tidak-tidak, sikap dan tindakan seperti apa yang saya ambil menurut pendapat saya? Oke. Menurut saya diam saja, pura-pura tidak tahu dan seakan-akan tidak mendengar percakapan mereka tersebut. Tapi nanti saat jam kerja masuk, kita panggil orang itu, tanyakan baik-baik. Nah, ada masalah apa sih sehingga membicarakan saya seperti itu? Apakah Anda katakan itu ada buktinya? Nah, kita tanyakan dulu baik-baik, jangan langsung menghakimi sendiri gitu. Nah, karena kan masalah pemitnahan ada yang berwenang yang bisa menyelesaikan. Jadi kita tanyakan baik-baik dulu seperti itu. Dan jika dia melawan, baru kita serahkan kepada pihak yang berwenang dengan tuntutan pencemaran nama baik. Selanjutnya yang 15, apakah ada tanggung jawab rakyat terhadap pemimpin? Tentu saja ada. Kenapa demikian? Yaitu kita tuh wajib menjaga nama baik pemimpin kita tanpa merusak nama baik kampung kita juga. Itu kewajiban kita selaku rakyat terhadap pemimpin kita dan kampung kita. Yang selanjutnya 16, apakah hikmah kita beradab terhadap pemimpin? Kalau kita bahas terlalu panjang mungkin tidak cukup durasi ya, kita singkat saja. Yaitu salah satunya kita menjadi orang yang mengerti bahwa pemimpin adalah orang yang dituakan di kampung. Jadi kita bisa hormat dan menjaga sikap serta menanamkan sikap yang baik. Yang 17, apakah ada hukuman untuk rakyat yang tidak beradab terhadap pemimpin? Untuk pertanyaan ini saya kurang tahu dalam masalah ini, wallahu a'lam. Tetapi jika diperintahkan harus beradab terhadap pemimpin, maka dari itu kita harus mentaatinya. Jadi jangan kita semena-mena gitu. Nah, walaupun tidak ada yang membahas ayatnya bahwa kita diwajibkan beradab, seharusnya kita tetap beradab. Karena kenapa? Karena ibarat itu pemimpin itu orang yang dituakan di kampung kita. Jadi kita wajib beradab, setidaknya menjaga etika kita lah seperti itu. Untuk selebihnya wallahu a'lam. Saya kurang paham ya. Yang nomor 18, kenapa kita dianjurkan beradab terhadap pemimpin? Oke, pertanyaannya seperti itu ya. Begini, karena pemimpin adalah yang memimpin kita, orang yang dipilih menjadi wakil dalam sebuah kampung, makanya kita dianjurkan untuk beradab terhadap pemimpin tersebut. Yang 19, apakah kita tetap beradab kepada pemimpin walaupun pemimpin itu tidak adil kepada rakyatnya? Sulit ya memang, tapi kita tetap beradab kepada pemimpin kita karena masalah adil dan tidaknya itu urusan beliau nanti di akhirat dengan Allah. Tetapi jika boleh saran, saya memberi saran ya, seharusnya menjadi pemimpin itu harus adil dan tidak membeda-bedakan antara ras dan suku. Itu tadi ada juga pertanyaan di atas sudah saya bahas bahwa walaupun ada unsur kekeluargaan, kita harus tetap sama ratakan gitu, netral saja. Karena kita pemimpin, kita harus adil dan tidak membeda-bedakan rakyat, ras, suku juga. Yang selanjutnya yang nomor 20, bagaimana jika ada pemimpin yang membedakan suku? Ini sering terjadi pertanyaan ya. Menurut saya solusi bagi pemimpin yang membedakan suku yaitu dengan cara kita pertanyakan kepada pemimpin kita tersebut, misalkan Pak ataupun Bu, kenapa ini Bapak dan Ibu membedakan suku? Padahal kami orang Banjar dan mereka juga mendukung Bapak Ibu saat pemilihan. Tapi kenapa sekarang Bapak dan Ibu begitu memperhatikan masyarakat Jawa ketimbang kami dan Banjar serta Melayu misalkan? Kita tanyakan baik-baik kenapa sih gitu. Nah, padahal sama kan kita juga saat pemilihan kita juga memilih beliau gitu. Nah, kita pertanyakan baik-baik, jangan langsung kita laporkan oh pemimpin ini tidak adil. Tidak, kita harus pertanyakan terlebih dahulu. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri pemimpin yang adil? Ciri-ciri pemimpin yang adil mungkin mudah kita lihat, yaitu dengan cara kita melihat oh pemimpin ini bagus loh, nggak membeda-bedakan gitu. Nah, baik rasnya maupun sukunya semuanya sama saja dianggap sama rata. Yang selanjutnya nomor 22, jika Anda selesai kuliah nanti, adakah cita-cita ingin menjadi seorang pemimpin? Sangat bagus ya pertanyaannya. Begini ya, karena jurusan saya PAI, Pendidikan Agama Islam, jadi saya tidak mempunyai cita-cita menjadi pemimpin. Karena jika Allah mengizinkan, saya ingin menjadi seorang pendidik ataupun yang biasa disebut dengan guru. Tapi jika memang takdirnya untuk menjadi pemimpin, wallahu a'lam, semoga nanti saya menjadi pemimpin yang adil dan bisa tidak membeda-bedakan suku, rasnya juga ya, insyaallah, amin. Yang terakhir,
Mengapa menjadi pemimpin itu harus adil? Karena kita wakil rakyat, makanya kita dituntut untuk berperilaku adil dan tidak pilih kasih, supaya rakyat kita bisa menjaga adab terhadap kita karena kepemimpinan kita adil. Bagaimana rakyat bisa beradab jika pemimpinnya tidak adil? Sampailah di pertanyaan terakhir, yaitu 23 pertanyaan. Semoga rekan-rekan semua bisa memahami jawaban-jawaban yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya nanti kita bisa bahas kembali kepada Bapak dosen pengampu kita. Saya di sini mohon ampun dan maaf jika ada salah kata, salah penyampaian, karena saya manusia, saya juga masih dalam konsep belajar, jadi saya mohon ampun dan maaf jika terdapat kesalahan. Dan juga kepada Bapak dosen saya mohon ampun dan maaf jika salah dalam penyampaian dan menjelaskan jawaban-jawaban tadi. Untuk itu, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe ya, karena like dan subscribe dari teman-teman semua sangat berarti bagi saya. Untuk itu, saya akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.